Siap hancurkan Cina, Indonesia tingkatkan personil militer hingga 1,5 juta tentara. Hai Sobat Tribuners dimanapun kalian berada, terima kasih telah mengklik video ini. Subscribe channel ini untuk mendapatkan info menarik dari kami. Indonesia dikabarkan akan meningkatkan jumlah personil militer setelah sebelumnya mengirimkan 200.000 tentara menjadi 1,5 juta dikirim ke medan perang di Cina. Menteri Pertahanan Indonesia mengatakan 1,5 juta anggota militer mencakup 695.000 yang dimiliki TNI ditarik dari Malaysia telah bergabung kembali akan siap sebagai serangan penghabisan untuk menghancurkan Cina. Menteri Pertahanan mengumumkan rencana penambahan pasukan besar adalah untuk membentuk unit militer baru bersama Rusia dan Iran. Langkah ini bertujuan untuk mengimbangi rencana Amerika Serikat yang akan mengajak negara barat dan NATO melawan Indonesia. Sebelumnya juga telah dikabarkan bahwa pasukan TNI yang mengejar musuh hampir berhasil mengepung pasukan Tiongkok. Singapura yang mengirimkan sejumlah pasukan dan senjata menghadang pengejaran TNI di garis depan dalam pertemuan dengan pejabat tinggi militer. Jokowi menggambarkan pertempuran di Laut Cina Selatan sebagai sebuah tragedi. Pusat komando yang memerintahkan mobilisasi 300 tentara cadangan itu memperkuat pasukan ini di Cina. Ia mengatakan 150.000 dari mereka dikerahkan ke zona pelabuhan dan pertempuran di garis depan. Presiden Jokowi menambahkan bahwa langkah Barat mendukung Cina adalah sebagai bagian dari upaya selama berabad-abad untuk melemahkan dan memecahkan Indonesia. Ya, kami sebelumnya selalu menganggap rakyat Malaysia sebagai saudara. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengkhianati kebaikan kita. Selama berabad-abad, musuh strategis kita telah menetapkan tujuan untuk menghancurkan dan melemahkan negara kita. Informan kami juga telah melaporkan bahwa sejumlah pasukan elit disiagakan oleh Jenderal Yudo yang saat ini sudah berada sangat dekat dengan wilayah perairan Cina. Hanya beberapa saat setelah Jokowi mengumumkan hal tersebut, Komandan Brigade Tim bertemu dan Resimen Infanteri ke-502 menyatakan kesiapan pasukan masuk ke medan tempur Cina Indonesia. Diungkap Panglima TNI, unit militer tambahan Indonesia sengaja ditempatkan di sejumlah wilayah yang dirahasiakan. Selain itu, pasukan ini juga mengumumkan dan mengumpulkan data intelijen dan memantau pasukan militer Cina di sekitar pelabuhan. Strategi pertahanan Indonesia di tengah gempuran Cina dan Amerika Serikat. Sudah beberapa hari Amerika Serikat dan Cina melancarkan serangan kejut kepada TNI. Kendati demikian, sampai sekarang Amerika Serikat dan Cina belum dapat menguasai medan pertempuran dan TNI masih terus memberikan perlawanan. Walaupun kalah jumlah di hampir setiap sisi tank, pasukan pesawat terbang pasukan TNI yang dibantu oleh pasukan Dayak telah menahan militer Amerika Serikat dan Cina di banyak tempat. TNI memang sudah kehilangan kemenangan atas bagian wilayah timur, terutama di bagian selatan. Sekitar yang sudah diduduki TNI dan sekutu, gelombang peperangan memang masih bisa berbalik melawan TNI. Pasukannya semakin berkurang, rudal anti-tank dan anti-pesawat. Banyak pasukan reguler Malaysia yang paling berpengalaman di timur negara itu beresiko dikepung dan dengan seperempat pasukan Dayak masih terus memberikan perlawanan. Namun terlepas dari faktor tersebut, pasukan TNI sudah mengungguli Amerika Serikat dan Cina dalam perang ini di sejumlah faktor. Pekan ini, juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat John Kirby mengatakan bahwa militer jiran mempertahankan daerah di negara mereka, kesiapan warga Dayak untuk melakukan apapun yang mereka bisa demi mempertahankan kemenangan TNI. Ada perbedaan besar dalam semangat juang antara kedua pasukan berjuang untuk kelangsungan hidup negara mereka. Pasukan Dayak Indonesia turut mendukung penuh pemerintah dan presiden mereka. Beginilah cara orang berjuang untuk eksistensi mereka, kata Tom Fogg, ex-perwira Angkatan Darat Inggris. Dalam prakteknya, perlawanan Dayak telah membuat pasukan TNI dan sekutu leluasa bertempur di garis depan. Jadi bagaimana menurut Sobat Tribuners tentang ulasan kali ini? Silahkan komen di bawah ini. Thanks for watching. See you.